CopyDraw atau biasa kita sebut HDC adalah ponsel tiruan yang meniru tampilan dan desain produk asli yang terkenal, contohnya seperti iPhone. Tujuan dibuat HDC ini untuk memanfaatkan popularitas dan reputasi merek tersebut untuk menarik konsumen yang ada. Biasanya, HDC ini memiliki kualitas yang rendah dari produk asli, seperti kinerja software dan hardware yang buruk, fitur yang terbatas, dan masa pemakaian yang sangat pendek. Nah, dampak negatif dari teknologi iPhone HDC ini yaitu kualitas yang sangat rendah, yang memiliki resiko kerusakan perangkat yang sangat tinggi. Lalu, kerugian finansial. Konsumen dapat membeli barang HDC dengan harga murah, namun kualitas yang didapatkan tentu saja tidak sesuai dengan produk asli iPhone. Selanjutnya itu ada resiko keamanan, karena HDC sendiri tidak mendapatkan dukungan dan pembaruan keamanan yang ditawarkan oleh iPhone asli dan kemungkinan akan mengalami kebocoran data. Selanjutnya ada pelanggaran haki, karena produsen HDC melakukan bisnisnya ini tanpa izin dengan memanfaatkan popularitas merek, membuat perusahaan asli ini kehilangan penjualan dan pendapatan serta reputasi mereka akan tercemar. Nah, selanjutnya itu tidak ada dukungan dan jaminan karena HDC ini tidak memiliki akses ke dukungan resmi, garansi, atau pembaruan perangkat lunak dari produsen asli yang membuat pengguna kesulitan memperbaiki masalah perangkat tersebut. Bagaimana ya cara membedakan iPhone asli dengan handphone CopyDraw atau HDC ini? Nah, yang pertama itu, mari kita lihat dari sistem App Store-nya. Tentu saja iPhone asli ini menggunakan layanan ini kan, namun untuk iPhone HDC ini memang menggunakan layanan ini tapi hanya untuk hiasan semata. Jika masih dipakai, itu bukanlah App Store asli melainkan Play Store Android yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya itu ada sistem operasi. Kita bisa lihat dari sistem operasinya. Kalau di iPhone asli biasanya menggunakan sistem iOS, berbeda dengan iPhone HDC yang menggunakan sistem operasi Android yang sudah dimodifikasi seperti iOS. Selanjutnya itu ada iTunes. Kita bisa lihat bahwa layanan ini juga penentu apakah iPhone itu asli atau HDC, karena iPhone HDC itu tidak bisa terhubung dengan iTunes. Nah, selanjutnya itu ada kamera. Salah satu layanan yang banyak dicari pengguna ini karena memiliki kualitas gambar yang jernih. Namun untuk iPhone HDC ini, kamera yang digunakan itu memiliki kualitas yang sangat buruk. Selanjutnya itu kita bisa lihat dari harga. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa harga iPhone asli terbaru biasanya mengeluarkan uang belasan juta, tetapi untuk iPhone HDC terbaru, konsumen bisa mengeluarkan uang hanya setengah harga dari harga asli iPhone. Dan apa sih upaya yang dilakukan perusahaan Apple untuk menanggulangi masalah ini? Mari kita lihat. Yang pertama, ada pendidikan dan kesadaran konsumen, yaitu dengan cara mengedukasi pentingnya membeli produk asli dan memberikan panduan dan informasi lengkap tentang ciri-ciri produk asli iPhone mereka. Selanjutnya itu, yang kedua ada kerjasama dengan pihak berwenang. Nah, Apple ini bekerja sama dengan otoritas seperti polisi dan badan hukum untuk mengawasi dan menindak produsen dan penjual HDC. Yang ketiga itu ada penegak hukum. Nah, produsen dan penyebar iPhone palsu tanpa izin akan dikenakan pelanggaran pidana terhadap haki sesuai dengan peraturan di Indonesia Undang-Undang Merek Indikasi Geografis Pasal 100 Ayat 1, penjualan dan produsen smartphone replika dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sebesar 2 miliar rupiah. Nah, untuk selanjutnya itu keempat, sertifikasi dan keaslian. Nah, perusahaan Apple terus memperbaiki keamanan produk dengan menggunakan teknologi sertifikasi dan keaslian produk untuk menjamin bahwa pelanggan yang membeli produk iPhone mendapatkan produk asli dengan kualitas terjamin. Nah, selanjutnya itu kita akan mengambil kesimpulan dari materi hari ini, yaitu fenomena handphone CopyDraw atau HDC berdampak negatif pada konsumen, pemilik merek asli, dan industri teknologi secara keseluruhan.
kualitas yang rendah, kerugian finansial, resiko keamanan, pelanggaran haki adalah beberapa dampak negatif dari HDC ini. Perusahaan Apple telah melindungi perusahaannya dan melindungi konsumennya dalam menghadapi tantangan HDC ini dengan memberikan pendidikan dan kesadaran konsumen, kerjasama dengan otoritas, penegak hukum, dan pengembangan teknologi keamanan lainnya. Selanjutnya, saran yang dapat kita ambil dari materi hari ini yaitu untuk mengatasi dampak negatif HDC secara luas, pemangku kepentingan industri, pemerintah, dan konsumen harus bekerja sama agar tidak mencemarkan nama baik negara dan mencegah kerugian lainnya. Selanjutnya, untuk perusahaan Apple lebih meningkatkan keamanan produk tersebut secara berkala dan menindaklanjuti secara tegas atas produsen yang telah membuat replika produk yang akan mencemarkan nama baik perusahaan dan kerugian perusahaan merek besar tersebut. Sedangkan untuk konsumen, jika ingin membeli barang iPhone, pastikan membeli produk tersebut di toko yang terpercaya seperti iBox atau marketplace yang sudah bekerja sama dengan perusahaan Apple. Dan jangan hanya termakan gengsi membuat kerugian yang besar nantinya.